Halo, selamat pagi anak-anak Miss sekalian. Bagaimana keadaannya hari ini? Miss harap anak-anak Miss sekalian dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini Miss akan membawakan materi tentang KPK dan FPB, yang dimana diharapkan anak-anak Miss sekalian dapat mengerti konsep tentang KPK dan FPB dan juga dapat menyelesaikan permasalahan tentang KPK dan FPB. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss ingatkan untuk anak-anak Miss semua mengisi absen atau daftar hadir yang sudah disediakan. Dan kita awali kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa. Selesai. Oke. Kita masuk ke materi kita, yaitu tentang kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, kanguru setiap 2 loncatan memberi tanda pada bilangan. Nah, perhatikan di sini kanguru ya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oke. Nah, selanjutnya katak setiap 3 loncatan memberi tanda. Katak dia meloncat sejauh 3 loncatan. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Oke. Selanjutnya, pada bilangan apa saja kanguru dan katak memberi tanda? Kanguru tadi ada di bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan 18. Sedangkan katak, bilangan yang diberi tanda oleh kanguru merupakan bilangan kelipatan 2. Ya kan? Lalu katak itu bilangan 3, 6, 8, 9, 12, 15, 18. Nah, bilangan yang diberi tanda oleh katak merupakan bilangan kelipatan 3. Nah, kita masuk ke tabel ini. Perhatikan bilangan yang diberi tanda oleh kanguru dan katak. Kanguru tadi ada di bilangan 2, katak ada di bilangan 3, kanguru ada di bilangan 4, katak di 6, lalu kanguru ada di 6, katak ada di 9, lalu kanguru bergerak ke 8, lalu kanguru ke 10, katak ke 12, kanguru ke 12, katak ke 15, kanguru ke 14, lalu kanguru ke 16, katak ke 18, dan kanguru ke 18. Nah, berhentinya katak dan kanguru secara bersamaan dinamakan bilangan kelipatan Berhentinya katak dan kanguru secara bersamaan dinamakan bilangan kelipatan persekutuan.
Nah, jadi dapat dilihat di gambar ini, kelipatan persekutuan dari kanguru itu ada kanguru dan katak itu ada 6, 12, dan 18. Jadi berhenti bersama-sama di bilangan yang sama, maka itu dinamakan kelipatan persekutuan. Nah, jadi katak dan kanguru memberi tanda yang sama pada bilangan 6, 12, dan 18. Kanguru dan katak pertama kali memberi tanda pada bilangan yang sama pada bilangan berapa? Nah, jadi tadi kan ada 6, 12 dan 6, 8 dan 12. Nah, jadi pada dia pertama kali berhenti itu pertama kali pada bilangan 6 kan. Bilangan yang sama diberi tanda pertama kali dinamakan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Nah, selanjutnya tentukan KPK dari 4 dan 6. Bilangan kelipatan 4 ada apa-apa saja? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Sedangkan bilangan kelipatan 6 itu ada 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, dan seterusnya. Bilangan kelipatan persekutuan 4 dan 6. Kalau kelipatan persekutuan itu tadi apa? Bilangan yang sama antara kelipatan 4 dan kelipatan 6. Apa-apa saja bilangannya? Yaitu 12, lalu ada 24, lalu ada 36. Nah, jadi KPK 4 dan 6 adalah apa tadi? KPK adalah dia bilangan yang pertama kali, yang muncul pertama kali tadi, yang sudah kita dapatkan pertama. Kelipatan persekutuan terkecil yaitu 12. Nah, soal problem solving, kita masuk ke soal. Ada dua lampu, yaitu lampu A dan B. Pada awalnya, kedua lampu tersebut dinyalakan bersamaan. Setelah itu, lampu A menyala 2 detik sekali. Lampu B menyala 3 detik sekali. Kedua lampu tersebut akan menyala bersama-sama untuk kedua kalinya pada detik keberapa? Nah, kita selesaikan. Lampu A dan B diketahui, lampu A dan B pada awalnya dinyalakan bersama-sama. Yang lampu pertama itu menyala setiap 2 detik, lampu yang kedua menyala setiap 3 detik. Lampu A dan lampu B. Nah, lalu yang ditanya itu lampu A dan B menyala bersama-sama untuk kedua kalinya saat kapan? Nah, kita selesaikan. Kelipatan 2 itu ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kelipatan 3 ada 3, 6, 9, 12. Jadi kita mencari KPK dari 2 dan 3. Yang muncul pertama kali itu yang paling dari kedua kelipatan itu, dari kelipatan 2 dan 3 yaitu 6. Jadi KPK 2 dan 3 adalah 6. Jadi lampu A dan B menyala secara bersama-sama untuk kedua kalinya pada detik yang ke-6. Nah, detik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lampu A. Kita cek ya. Lampu A di kelipatan 2 di 2. Lalu lampu B ada di 3. Lampu A ada di 4 lagi. Lampu B, A dan B ada di 6. Jadi, lampu A dan B menyala bersama-sama lagi pada detik ke-6.
Selanjutnya kita masuk ke faktor persekutuan terbesar atau FPB. Nah, menyusun 8 persegi. Kita susun 8 persegi. 1, 8. Jadi 8 dikali 1, 8. Kita susun lagi. 2 dan 4. Perkaliannya 8. 4 dikali 2 hasilnya 8. Perkalian dua bilangan yang hasilnya 8. Ada 1 dan 8 tadi kan? Lalu ada 2 dan 4. Jadi Jadi 1, 2, 4, 8. Jadi 1, 2, 4, 8 adalah faktor dari 8. Karena 8 itu faktor-faktornya ada 1, 2, 4, 8. 1 dikali 8, 8. 2 dikali 4, 8. Jadi angka 1, 8, 2, 1, 2, 4, 8 adalah faktor dari 8. Nah, menyusun 12 persegi. Kita susun tadi ada 8 persegi. Sekarang ada 12 persegi. Nah, yang menyusun 12 persegi ini, nah di sini 1 dan 12. 1 kali 12, perkalian dua bilangan yang hasilnya 12. Ada 1 dikali 12. Lalu menyusun 2 persegi lain. Kita susun. Ini dia 2 dan 6. Perkalian dua bilangan yang hasilnya 12. Ada 2, 6 dikali 2. Nah, untuk menyusun 12 persegi lainnya, itu terlihat di sini. Nah, perkalian dua bilangan yang hasilnya 12 ada 4 dikali 3 atau 3 dikali 4. Nah, perkalian dua bilangan yang hasilnya 12 itu ada 1 dan 12, 2 dan 6, 3 dan 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 adalah faktor dari 12. Nah, kita lihat di sini. Memberi tanda faktor 8 dan 12. Faktor 8 itu tadi apa-apa saja? 1, 2, 4, 8. Dan faktor 12 yaitu 1, 2, 3, 4, 6. Dan 12. Jadi faktor persekutuan 8 dan 12 ada 1 yang sama dari 8 dan 12. 1, 2, dan 4. Faktor persekutuan terbesar 8 dan 12 yaitu 4. Kalau KPK tadi yang pertama kali yang terkecilnya dari yang sama, kalau FPB yang terbesarnya yaitu faktor FPB dari 8 dan 12 yaitu 4. Nah, lalu kita masuk ke soal. Tentukan FPB 15 dan 20. Faktor 15 apa saja ya? 1, 3, 5, dan 15. Sedangkan faktor dari 20 yaitu 1, 2, 4, 5, 10, 20. Jadi faktor persekutuan 15 dan 20 yang sama dari 15 dan 20. Ada 1, ada 5,
Jadi FPB 15 dan 20 adalah faktor terbesarnya, yaitu 5. Nah, soal problem solving. Di sini ada soal, ibu mempunyai 12 apel dan 16 stroberi yang akan dimasukkan dalam kotak. Masing-masing kotak berisi apel dan stroberi. Agar ibu dapat membagi sama masing-masing kotak, maka paling banyak ibu membutuhkan berapa kotak? Nah, diketahui apelnya ada 12 apel, lalu ada 16 stroberi. Ditanya, paling banyak ibu membutuhkan berapa kotak untuk meletakkan apel dan stroberi dengan masing-masing kotak berisi sama. Itu dia. Penyelesaiannya, faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kelipatan dari 16 adalah kelipatan atau faktor dari 16 ada 1, 2, 4, 8, 16. Jadi FPB-nya adalah yang sama dari 12 dan 16, yang paling tinggi nilainya, paling besar nilainya adalah 4. Jadi FPB-nya adalah 4, jadi ibu membutuhkan paling banyak 4 kotak. Kita cek kembali, banyak kotak. Apel tadi di 1, stroberi juga ada di 1, lalu ada di 2, dan juga apel ada di 3, 4, 6. Stroberi ada di 1, 2, 4. Apel dan stroberi sama-sama ada di kotak 1, 2, 4. Tapi untuk mencari FPB kita gunakan yang faktor yang terbesar, yaitu 4. Seperti itu dia. Nah, kita cek untuk kotaknya. Kita masukkan stroberi, 16 stroberi dan 12 apel. Cek untuk 2 kotak. Nah, kita masukkan stroberinya sama-sama. Iya. Nah, terbagi sama kan untuk 2 kotak? Iya, sama terbagi dia. Nah, kalau untuk 4 kotak, coba kita cek. Oke. Satu-satu kita masukkan. Nah, jadi untuk yang 4 kotak itu juga terpenuhi, terbagi sama dia. Jadi kalau FPB kan dia yang paling besar, faktor yang terbesar. Jadi FPB dari 12 dan 16 yaitu 4. Jadi ibu membutuhkan paling banyak 4 kotak. Nah, sudah selesai. Sekian dari penjelasan ibu, sekian dari penjelasan Miss pada hari ini mengenai konsep tentang KPK dan FPB. Ibu harap anak-anak ibu dapat mengerti dan memahami materi tentang FPB dan KPK. Dipelajari lagi materi tentang FPB dan KPK ini melalui buku paket atau sumber-sumber lainnya. Miss harap anak-anak Miss semua semangat dan rajin untuk belajar dan terus dalam keadaan sehat. Miss akhiri pertemuan hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Selamat pagi.